Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sampurno, NPM 1804021004, yang terakhir ya, Ibu Rahma sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proposal saya, makalah saya tentang apa pengaruh akuntansi berbasis aktual terhadap sumber daya manusia dan teknologi. Sebelum mengenal lebih jauh tentang dampaknya terhadap sumber daya manusia sendiri dan teknologi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu akuntansi berbasis aktual. Nah, akuntansi berbasis aktual ini pertama kali diresmikan atau digencarkan oleh pemerintah pada tahun 2003 yang menetapkan UU nomor 17 tahun 2003. Nah, rencananya ini pada saat itu akan dilaksanakan di tahun 2008. Tapi karena kesiapannya atau para SDM-nya ini belum siap, maka hal itu tidak terjadi. Nah, kemudian pemerintah kembali meluncurkan atau mengeluarkan peraturan nomor 71 tahun 2010. Nah, ini diluncurkan untuk apa? Untuk agar segala pencatatan baik di pemerintahan maupun di perusahaan baik swasta maupun perusahaan negara atau perusahaan BUMN ini harus melakukan pencatatan berbasis akrual. Nah, pemerintah mewajibkan hal ini di tahun 2015. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih perbedaannya akuntansi berbasis aktual dan akuntansi berbasis kas? Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Akuntansi berbasis aktual merupakan pencatatan akuntansi pendapatan biaya yang diakui atau dicatat pada saat terjadinya, walaupun hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap kas. Nah, hal ini untuk apa? Untuk mengukur aset, hutang, modal, dan laba yang ditahan. Hal ini gunanya untuk apa? Hal ini berguna untuk para penanam saham atau para pencari saham tentunya yang pertama. Yang kedua, memudahkan pemerintah untuk meng-cross-check data-data tersebut, apakah data-data tersebut dipalsukan ataupun tidaknya. Perbedaannya di sini sangat mencolok sekali. Perbedaannya yang pertama itu proses pencatatannya. Ketika di berbasis aktual itu dicatat atau diinput dua kali audit, 2 kali input, dan sedangkan yang berbasis kas itu 1 kali. Maksudnya 2 kali begini. Ketika ada, ibaratnya dia tidak berpengaruh kepada kas. Contoh, pendapatan atau piutang itu belum terbayarkan atau belum diterima oleh pendapatan tersebut belum diterima oleh perusahaan ataupun badan pemerintah, maka pencatatan tersebut dicatat oleh akuntansi berbasis aktual, sedangkan di akuntansi berbasis kas tidak dicatat. Di akuntansi berbasis aktual kemudian dicatat lagi ketika pendapatan tersebut sudah diterima. Yang pertama tadi pendapatan belum diterima dicatat, yang kedua pendapatan yang sudah diterima. Yang belum diterima tadi udah diberikan kepada kita, makanya maka dicatat. Nah, di akuntansi berbasis kas hanya di saat piutang tersebut atau pendapatan tersebut kita terima, jadi hanya yang berpengaruh kepada kas yang dicatat. Mungkin begitu saja ya. Jika ada
nanti bisa komen di bawah nih yang perlu ditanyakan tentang perbedaan akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas. Nanti kita sama-sama diskusi perbedaan antara mereka. Lanjut lagi tentang pengaruhnya terhadap sumber daya manusia dan teknologi. Yang kita tahu, Indonesia akan mengalami perubahan yang cukup besar terhadap pencatatan tersebut. Dulunya hanya mencatat yang berpengaruh terhadap kas. Sekarang mencatat hal yang sekecil apapun yang tidak berpengaruh terhadap kas pun dicatat oleh akuntansi berbasis akrual. Yang pertama, sumber daya manusia ini wajib, ibaratnya wajib beradaptasi terhadap pencatatan tersebut. Harus mempersiapkan diri terhadap apa yang akan terjadi, mempelajari tentang akuntansi berbasis akrual yang akan diimplementasikan dirinya yang sebagai akuntan yang ada di perusahaan swasta maupun perusahaan negara, baik lembaga pemerintahan ataupun lembaga lainnya. Begitu. Mengapa sumber daya manusia ini berpengaruh terhadap akuntansi berbasis akrual? Karena sumber daya manusia ini yang pertama memiliki keterampilan, yang kedua pengetahuan dan kemampuan. Keterampilan ini mengapa sangat berpengaruh terhadap akuntansi berbasis akrual? Dengan keterampilan manusia yang berpikir secara logis atau berpikir secara mandiri, yang menguasai, ibaratnya manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan akal dan pikiran. Beda dengan makhluk lainnya. Dia harus ibaratnya berpikir tentang bagaimana apa yang akan terjadi, apa yang harus dipelajari untuk menghadapi akuntansi berbasis akrual yang akan diluncurkan oleh pemerintah di tahun 2015 tersebut, yang sekarang sudah mulai berjalan di tahun 2020. Yang kedua, pengetahuan. Nah, manusia harus memiliki pengetahuan tentang akuntansi berbasis akrual tersebut sebelum menjalankannya, yang masuk di kemampuan mereka. Ketika dia sudah memiliki pengetahuan tapi tidak diimplementasikan, itu sama saja, sama-sama ibaratnya sama nggak bergunanya, begitu. Terus apa sih yang berpengaruh terhadap teknologi? Teknologi menurut saya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntansi berbasis akrual, karena teknologi adalah penunjang manusia dalam melakukan aktivitasnya. Nah, contoh sekarang yang ada untuk menunjang akuntansi berbasis akrual tersebut ada Mayop dan lain sebagainya. Bahkan untuk toko-toko kecil itu sudah ada aplikasinya. Untuk di HP namanya bukan untuk promote ataupun apa. Ada yang namanya warung kas kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu. Pokoknya masih banyak lagi yang membantu atau yang menunjang manusia agar melakukan aktivitas berbasis akuntansi berbasis akrual tersebut. Mengapa teknologi hanya menunjang? Karena yang melakukan itu manusianya. Kalau manusianya tidak siap ataupun belum bisa melakukan akuntansi berbasis akrual tersebut, maka percuma saja, akan tetap tidak berjalannya sistem yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.